Kalimat utama pada paragraf pertama ditandai oleh nomor. Oke, kita baca dulu ya teman-teman. Paragraf pertama, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia sepanjang Jumat 6 November 2020. Informasi yang dikutip dari laman BMKG di Jakarta, Jumat dini hari, gelombang tinggi antara lain diperkirakan terjadi di perairan Bali, Banten, Bengkulu, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Nah, paragraf ini, teman-teman, itu termasuk dalam paragraf deduktif atau kalimat utama atau inti pembicaraannya terdapat di awal paragraf. Nah, di awal paragraf ini disebut pernyataan umum. Selanjutnya diikuti pernyataan khusus yang menguatkan adanya pernyataan umum ini. Berarti di sini itu intinya BMKG ini mengeluarkan peringatan dini atas potensi terjadinya gelombang tinggi. Kita langsung saja lihat ke opsi. Yang paling sesuai itu ada di opsi yang B nomor 1. Perbaikan judul yang tepat untuk teks di atas adalah, oke teman-teman, kita lihat judulnya. BMKG peringatkan potensi terjadinya gelombang tinggi di beberapa perairan di Indonesia. BMKG peringatkan potensi terjadinya gelombang tinggi di beberapa perairan Indonesia. Kita lihat di sini ada kata di, teman-teman. Ini teman-teman, kalau judul itu penulisannya harus diawali setiap unsur katanya itu dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Bisa itu preposisi atau konjungsi. Di sini, di ini adalah preposisi atau kata depan yang seharusnya tidak perlu menggunakan huruf kapital. Jadi yang perlu diperbaiki adalah kata di itu menjadi huruf biasa, tidak menggunakan huruf kapital. Kita lihat perbaikannya yang tepat ada di opsi B. Di-nya menjadi huruf kecil, sedangkan yang lainnya tetap diawali oleh huruf kapital. Kalimat tidak efektif ditemukan pada kalimat nomor. Oke teman-teman, kita lihat di sini di paragraf kedua ada kata berpinta, mewaspadai, dan mencapai. Nah, syarat kalimat efektif itu salah satunya ada kesejajaran, teman-teman. Jadi jika diawali dengan imbuhan me, ini seharusnya me semuanya. Jika imbuhan ber, seterusnya dalam satu kalimat itu menggunakan imbuhan ber. Nah, ini tidak sejajar ya, karena di sini berpinta, mewaspadai, dan mencapai. Nah, berpinta agar sejajar ini harus diganti menjadi meminta. Berarti kalimat yang tidak efektif itu ditemukan pada kalimat nomor 3. Kita lihat ada di opsi yang C. Makna kata berpotensi pada kata dasar potensi ialah, nah teman-teman, ini soalnya cukup rumit ya, tapi teman-teman jangan sampai terkecoh. Kita lihat di sini yang ditanyakan adalah makna kata dari berpotensi. Nah, berpotensi itu artinya mempunyai potensi, teman-teman. Sedangkan menurut KBBI, nah, karena tadi berpotensi adalah mempunyai potensi, menurut KBBI, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, dan daya. Jadi langsung saja, makna kata berpotensi ada di opsi yang A, mempunyai potensi. Berdasarkan teks tersebut, sinonim dari peringatan ialah, nah yang ditanyakan pada soal ini yaitu sinonim kata, sehingga kita harus mencari persamaan kata. Nah yang ditanyakan adalah persamaan dari kata peringatan. Dalam Thesaurus Bahasa Indonesia, kata peringatan ini memiliki sinonim, yaitu fatwa, kemudian teguran, dan nasihat. Sekarang kita lihat pada pilihan jawaban. Nah, terlihat jelas ya, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan A, yaitu teguran, karena sesuai dengan Thesaurus Bahasa Indonesia.
Berdasarkan teks tersebut, antonim dari tinggi ialah, nah pada soal ini yang ditanyakan adalah antonim kata, sehingga yang harus kita cari adalah kata yang memiliki lawan atau kata yang berlawanan. Kata yang berlawanan. Nah, yang ditanyakan adalah antonim dari kata tinggi. Dalam Thesaurus Bahasa Indonesia, kata tinggi ini memiliki antonim, yaitu rendah dan pendek. Sekarang kita lihat pada pilihan jawaban yang ada. Nah, terlihat jelas ya, pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan E, yaitu pendek, karena sudah sesuai dengan antonim kata tinggi dalam Thesaurus Bahasa Indonesia. Oke teman-teman, kita lihat di sini nomor 5 ada kata Malaysia. Nah, ini harus diperbaiki atau tidak? Jawabannya perlu diperbaiki. Kenapa? Karena Malaysia ini adalah nama negara yang termasuk ke dalam nama diri, dan seharusnya penulisannya menggunakan huruf kapital di awal katanya. Jadi kita lihat di sini di opsi perbaikan yang tepat untuk kata Malaysia ada di opsi yang B, menggunakan huruf M, huruf kapital M-nya ya. Oke teman-teman, untuk ejaan seperti ini teman-teman buka lagi PUEB-nya ya, dan jangan lupa untuk terus latihan karena belajar saja tidak cukup. Oke teman-teman, di sini ada angka 8,3 miliar. Nah, dalam PUEB itu ketika angka atau bilangannya ini besar, sebagian boleh ditulis dengan angka dan sebagian lagi boleh ditulis dengan kata. Jadi, yang perlu diperbaiki di sini adalah penghapusan tanda titik. Karena teman-teman, Rp di situ bukan singkatan dari rupiah, tapi lambang, sehingga langsung saja angkanya ya teman-teman 8,3 miliar. Nah, yang paling sesuai di sini ada di opsi yang D, 8,3 miliar. Oke teman-teman, kita lihat di sini ada kata per hari. Nah, per hari ini adalah partikel per ditambah kata dasar hari ya teman-teman. Nah, tapi kita tahu bahwa per itu adalah partikel yang artinya itu tiap, mulai, dan demi. Jika partikel yang artinya tiap, mulai, dan demi itu dalam PUEB penulisannya harus terpisah dari kata setelahnya. Nah, di sini per hari itu kan artinya tiap hari ya. Tiap hari, sehingga penulisannya harus dipisah. Nah, perbaikan yang tepat di sini ada di opsi yang D. Nah, teman-teman, di sini ada kata PSBB. Nah, PSBB ini sebenarnya adalah keterangan tambahan atau keterangan penjelas dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Nah, jadi kata PSBB ini seharusnya itu diapit menggunakan tanda kurung. Ada di opsi yang E ya.